Paham ini penting kalau terang. Jadi kalau baleni malih ya. Sing dimaksud dunya ketika dikritik pangeran iku dunya sing sangka kata daniah, sesuatu sing murahan, sing enteng, sing nafsu. Iku jenenge napa? Dunya, napa? Dunya. Tapi ketika sesuatu itu baik dan mengarah kepada Allah, iki jenenge dunya iki masruatul akhirah. Maka dunya itu di dua status napa? Siji masruatul akhirah. Dan ini status yang harus kita pakai. Makanya kata Imam Ghazali itu, kue nak randi duit, sak penat-penate urip, terus merasa nggak punya kenikmatan. Datang saja ke kuburan, dan yakinlah semua yang sedang mati, keinginannya hanya satu, ingin kembali di dunia dan memperbaiki amal-amalnya. Berarti dunia adalah segala-galanya bagi orang yang sudah mati. Ya, orang yang sudah mati itu cita-citanya satu. La'alli arji, semoga kita kembali ke dunia. Untuk apa? Untuk membenahi semua kesalahan yang pernah dilakukan zaman yang dunia. Terus kamu ingat, fa'ana fid dunya. Ya Allah, alhamdulillah sekarang masih saya di dunia. Artinya saya punya satu kesempatan yang diinginkan semua orang yang sudah mati di seluruh dunia. Lalu malah wali anu surip malah kepengen nang mati. Saking kakean kasus ini, apa? Kakean apa? Kakean kasus. Makanya di sini sirinya para rasul, para nabi itu sering donga Allahumma tawil umrona, sehingga banyak orang soleh mendoa supaya panjang apa? Umur. Itu karena pas itu yang hadir adalah dunia dengan makna masruatul akhirah. Tapi ada juga wali dan nabi kadang-kadang donga, ya Allah, jika sebaiknya saya mati, mati saja. Itu ketika tergambar dunia yang sudah murahan, yang sudah arogan, yang sudah tidak jelas. Maka dunia ini punya dua status sekaligus. Jika prospek bagi Anda untuk masruatul akhirah, maka nikmati senikmat-nikmatnya. Tapi jika bagi Anda ini sudah menjadi ladang maksiat apa-apa, maka jadikan dunia ini tempat tobat. Karena akhirat itu nggak ada apa-apanya dibanding dunia. Jadi akhirat itu hanya mereferensi dunia, apa? Mereferensi dunia. Ini penting kula aturno. Kadang-kadang sufi ku menyen goblok ora iso ngaji. Dia nganggep dunia sampai akhirat itu penting akhirat, tapi cara maknaninya salah. Lho kowe nganti ning akhirat mlebu swarga itu karena apa coba? Amal zaman di mana? Di dunia. Berarti penting mana dunia sama akhirat? Penting dunia karena akhirat mau efek, apa? Efek dunia ini yang pokok. Apa dunia ini yang pokok. Kalau Allah kan cara ngendikan tidak seperti itu. Allah cara ngendikan gini loh. Akhirat, maksudnya walal akhiratu khairul lakam nalula gini. Sesuatu yang berorientasi akhirat dan kemudian menjadikan kamu nyaman di akhirat itu khairul laka minal ula, itu lebih baik ketimbang dunia. Ora kok kowe nak ning dunia nak sepemelek ning akhirat apik ora ngarang ngono, nak ning dunia melek ning akhirat luwih parah. Kayak melaratem cek ngene iki kan. Tapi kan cek iso ngopi, cek iso mangan tengkleng. Sampeyan ning akhirat gak iso blas. Dunyel-nyel malaikat ngawur. Gayamu bareng melarat iso ning dunia lara lah nak ning akhirat penak. Aku yakin ora luwih lara, tak jamin. Ngeraine kan ketara nak. Keliru omongan aku ning dunia lara lah sementing nak akhirat penak itu ndak bisa. Kowe nyifati dunia nggon lara iku serapati ridho mbek pangeran. Berarti kayak tiga iso ngopi ra syukur, tiga iso mangan ra syukur, anane nyifati dunia lara. Berarti rapati ridho mbek pangeran. Malah dibles-blesno sebenarnya. Pemenang nak pengurus akhirate aku tak tekek. Cuma aku lho pengurus ora sebenarnya. Tapi gak ada rencana daftar jadi panitia apa? Akhirat. Tapi kira tak syafaat ya biarno karena ini penting kalau terangno. Makanya Imam Syafi'i masyhur makalah beliau tentang fikih dan tasawuf itu. Nggih saya kutip ya, dan saya memang saya hafalkan terus makna teman. Faqihan wa sufiyan fakun laisa wahida fa inni wa haqqu wa iyyaka ansahu. Terus kata beliau mensifati orang fikih fa hadza qasin lam yadhuq qalbuhu tuqa. Wa hadza jahulun kaifadul jahli yasluhu, itu masyhur. Di dunia ini identitas di dunia kita, dunia ulama itu hanya dua. Kalau enggak sufi ya faqih. Kamu jangan jadi salah satu. Faqih adalah orang sing qasin, itu qalbuhu qasin, hatinya itu keras, atine atos. Lam jadu qalbuhu tuqas, gak ditakwa blas. Wong faqih ora ditakwa blas, gak diempati blas. Tapi orang sufi itu wahada jauh ini malah geblek blas, malah parah meneh. Sing sitok atos atine sitok geblek dari Imam Syafi'i itu. Kena protes berarti Imam Syafi'i aja protes aku. Kenapa begitu? Misalnya gini orang fikih. Kalau bapak nyontohkan tuh gini. Orang fikih itu punya aturan. Misalnya kalau ruko
tidak begini nggak sah. Sujud kalau nggak begini nggak sah. Sholat kalau tidak begini nggak sah. Oke, aturan itu baik. Tapi punya keangkuhan berpikir. Misalnya ada orang desa terbelakang, misalnya ini pedalaman Gunung Kidul, Kulon Progo. Ada orang yang ditobatkan orang-orang sufi. Orang sufi itu ya sing rodok goblok-goblok itu, misalnya nobatkan. Enak wae wong fakir melok nobatno tapi tahu-tahu bilang ini sholatnya enggak sah, rukuknya enggak sah. Fatihahnya enggak sah. Jare sing sufi, wasem maneh nobatno ora iso salat apa ora disahno. Si sufi ya goblok pisan. Ketika ngawal si ajudannya tadi sholat, enggak dikawal. Sehingga banyak aliran di Jawa sholat ala kali Jogo ya ono Fatihah mau meneng tok. Sitok sujud tok. Jadi ini sitok atas hati ini ora gelem bina tapi muni rasa. Sitok goblok ora tahu nerusno pembinaan. Akhirnya ya mandek ning satu kesalahan dan diwaris ya bergenerasi-generasi. Makanya kata Imam Syafi'i itu sitok goblok, sitok atas hati ini. Jadi kamu jangan jadi salah satu itu. Makanya kamu aman karena kamu tidak sufi ya, tidak fakih. Makanya nggak masuk, nggak masuk yang dikritik Imam Syafi'i. Kamu sufi ya ndak, fakih ya ndak. Makanya kalau Imam Syafi'i ngeritik itu, tapi alhamdulillah saya tidak dua-duanya. Ya ndak sufi, ndak fakih. Karena orang sufi itu kalau ditelusuri itu memang kesalahannya terlalu banyak. Kecuali dia mau ngaji fikih. Kenapa? Kecuali dia mau ngaji fikih. Kayak tadi misalnya, sampai Imam Syafi'i zaman itu duka yang menghentikan usisat tasawuf alal kasal. Ilmu tasawuf itu dibina. Itu berdasar kemalasan. Loh, saya punya teman sufi banyak. Saya ini kiai loh. Punya teman sufi banyak. Teko ning nggon kula, Gus, donya wis rusak, sementing sakniki wis ngatah-ngatahno istighfar. Memangnya kita bisa diistighfari pangeran, disepuro pangeran ketika kamu orang alim ndak mulang? Memangnya kowe iso disepuro pangeran ketika kowe sugih zakat? Memangnya kowe iso disepuro pangeran wis kere ra nyapu masjid teko Jumatan, bareng rokoke diusep-usep ning pojok masjid bar mulai. Enak wae. Ana keran coplok wis dibarno. Memangnya kamu bisa jadi orang miskin seperti itu kemudian dimaafkan Allah? Ndak bisa. Kamu harus terlibat dalam proses salat. Wis kere ya urun gawe keran, misale ra ngono ya urun masjid ya nyapu-nyapu, sing sugih urun dhuwit, sing alim urun mulang. Kok enak? Dunia anggap rusak terus kabeh dhewean. Menengi sampean ke dhewean neraka ora tak baturi ya ngono. Ndak bisa, sufi seperti itu ndak bisa, tuh kriminal. Malah Imam Syafi'i dalam satu makalah kowe esuk tasawuf, awan wis rondok ngene. Saking ekstrimnya beliau. Nah, kenapa Imam Ghazali muji orang sufi? Kitab-kitab Risalah Kusyirah muji orang sufi itu sufi-sufi sing koyo kowe. Sufi-sufi yang belajar fikih, napa? Sufi-sufi yang masih mau belajar fikih. Kok enak? Jadi sufi itu maknanya sidik-sidik. Zaman wis rusak itu tidak seperti itu. Nak rusak ya amanat pengiran kon melok dandani. Nah, ketika ra kena didandani sebetulnya enggak masalah, kan ada alternatif. Misalnya gini, ada mobil rusak enggak bisa dipakai. Memangnya mobil hanya itu. Kan ada mobil yang lain itu jenis fakih. Ini enggak, kamu punya pemimpin hanya 2 atau 3 lah biar enggak nyindir. 3 atau 4 lah. Ketika 4 ini orang ini gagal, seakan-akan Indonesia gagal. Memangnya Indonesia hanya punya orang 4 itu. Goblok sekali kita berpikir gitu. Segoblok-gobloknya apa? Memangnya Indonesia itu milik siapa? Kenapa kamu menggantungkannya sama 1-2 orang, 3-4 orang? Gampang aja cari alternatif. Terus, tapi kan harus lewat pemilu. Gus yo ngenteni pemilu 5 tahun cepat. Mustafa Rukin jokno dadi calon presiden. Nak kemen dadi negara tahlil. Karena dek Devi ya, ngomong ekonomi ya ora iso. Ngomong wisata ya haram, ngomong budaya ya haram. Ngomong badan usaha milik negara ya ora roh dene. Lamun langsung dibagi-bagi. Tapi kelirunya kita selalu begitu. Ketika kecewa sama pemimpin, seakan-akan dunia ini tergantung pemimpin itu. Mana ada dunia ini dipasrahkan sama makhluk oleh Allah. Dunia ini milik Allah, enggak pernah dipasrahkan makhluk. Bahkan kiai mati pun enggak ngefek pada agama. Dulu sahabat meninggal agama jalan, wali songo orang-orang pilihan meninggal agama jalan. Karena Allah tidak ridho dunia ini, agama ini, dunia maupun agama dipasrahkan sama seseorang. Allah yang mengurus dunia ini. Apa nak konglomerat mati terus wong melarat kabeh? Tidak kan? Apa nak wong soleh mati terus wong bejat kabeh? Tidak. Allah yang mengurus agama ini, mengurus dunia ini. Saking goblokem, nak ono kecewa mbek makhluk itu. Terus ya Allah, terus seakan-akan dunia ini runtuh. Onong pegatan saake saiki kira ono sing lanang. Banyak orang pegatan terus untuk bojo luwih apik. Bojone mati sing wedok malah makmur akeh to ora. Makanya pangeran nganyak manusa iku entek-entekan. Allah nate ngendikan gini Mas dalam pegatan. Unik ngendikane pangeran. Ya rondok manekno wong pegatan.
Wa iya tafarraqa yughnillahu kullam min saati. Kamu tidak usah takut dalam suami istri itu bercerai. Wa iya tafarraqa jika dua suami istri bercerai, yughnillahu kullam min saati, bahkan satu-satunya per satu dari kedua mempelai ini bisa dikasih lebih kaya. Banyak enggak wong pegatan terus akhirnya lebih makmur. Dan kenangannya untung pegatan Mas dhisik aku untuk bojo sing dhisik wis. Aduh, selemu goblok. Enggak sing lanang karena bosen dijudisi yang untung saiki di bojo konak bojoku sing dhisik. Banyak enggak orang pegatan kemudian kenangannya itu baik sama yang sekarang. Dengan yang lalu mau gerutu tok, banyak enggak? Banyak. Dulu kita punya pemimpin yang cakap, yang otoriter. Zaman itu pun di demo. Coba kita ini kan mulai dulu anggar di pemimpin di demo. Mereka cek urip pantas di demo kan es mati digo kelangenan. Kelakuan kok ngono. Mulai dhisik nganti saiki. Kiai juga gitu, zaman urip dikerwiti, kok bareng mati kiai penggantinya dikritik ora koyok kiai dhisik. Iku ora ya coba 66 Pak Karno dikritik, orde baru diurus gitu tuh. Nabi yang ngono mangsamu presiden tok. Nabi ku kan mukjizat iku ngaji. Jadi mukjizatnya Nabi ku ngaji. Jare masyarakat kono. Mukjizat ora keren blas. Mukjizat iku kudu nganggo tongkat. Dadi seru napa? Dianggap Nabi Harry Potter. Jadi Nabi ku mukjizat kok mulang. Mulang itu mengatur logika supaya mapan nikmati Allah dan Rasul. Itu mulang. Mereka agak seneng. Mat, caraku nabi-nabi dhisik ku ditongkat ta apa, Mat. Dadi seru apa? Seru main seblak pokoke seru lah. Nabi sempat tertarik. Ya kepengen ditongkat tahu Nabi Pak. Kita ya sangar lah apa. Dadi Nabi ngalor ngidul gak apa. Tongkat ngono ana sing nglawan blus terus kecemplung segara. Kan ya seru lah misalnya ono wong Yogya macam-macam tutuk terus likuifaksi do tenggelam kan seru lah apa. Nah jawab pangeran lucu. Dia mat ke jok tongkat gampang nah masalah tongkat. Sekarang ngetokno wit kan gampang tongkat e. Memang samu tongkate Nabi Musa terus digawe dikei mori terus dikei minyak ya ora dijupukno wit diketokno memang samu. Wong sing hebat itu sing nyekel dol ora apa. Ya jajal tongkate Musa tak kena kowe. Iku ora ana pengaruhe. Wong saiki ning gone Turki digo tontonan ora piye-piye. Lah nek empate jek aktif Pak Turki nantang Israel duel. Lah wong di tongkate Nabi Musa kok digertak Israel rawani. Lah nek cen tongkate iku tenan nak oh sing sakti ku sing nyekel dul ora kok perkara tongkate. Nah cara wae dhisik sono HP Nabi Musa, HP-ne Nabi Musa ya luar biasa cara itu. Akhirnya Nabi Muhammad itu sempat kepengen. Jawab pangeran unik. Awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl. Mat kok gak eling. Apa zaman Musa nggo tongkat wong terus do iman. Awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl qalu sikhroni tazahara wa qalu inna bikullin kafirun. Apa zaman Nabi Musa itu terus wong do iman. Ya tetep komentar dari tukang sihir. Padha wae. Nggo mukjizat ora padha wae. Wong nak trai berdua ya tetep berdua. Zaman Pak Karno sing tukang ngeluh ya ngeluh, zaman Pak Harto tukang ngeluh ya ngeluh, zaman Mega sing tukang ngeluh sampai saiki sing tukang ngeluh ya wis kegiatan. Kiai yang ngono. Kadang ada kiai saiki misalnya Surabaya zaman Mbak Arwani, Mbak Zubair. Memangnya zaman Mbak Arwani wong Kudus ngaji kabeh. Mangsaku ya kelakuane wis ngono-ngono wae. Misale kula ya kadang ya wong komentar. Gus Bae ora koyo zaman Bandur Salim. Lah aku wis dididik bapak, zaman Bandur Salim apa wong ya ngono. Engko bapak zaman Bandur Sam apa ngono sampai zaman Basunan Bunang misal. Ayo jajal. Masa wong Yogya misal saiki ora koyo zaman Bali Maksum Mbah Munawir. Memangnya zaman iku wong ngaji kabeh. Ya ndak juga kan sak rohku kiye nak ngaji sing ngaji wong ngono-ngono iku pancet wong iku. Itu pengalaman. Mulane ketika Nabi Muhammad kemudian mujizat kak Nabi Musa jawab pangeran awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl. Apa zaman Musa terus do iman mat. Padha wae nggo masuk go tongkat ngalor ngidul ya. Biasa wae mat. Gak usah mujizatan mulang wis enggak. Lho kula lho mau tawani pangeran mukjizat kok sing karya Musa. Kula mboten purun. Ya perkarane kok malah lucu. Nabi kalor ngidul kok tongkat. Nabi Musa itu tongkate biasa kan, sing kodang ku wonge. Lah saiki ajek ning Turki. Nek kata tenan jek top Israel tuntas ya. Swabet terus likuifaksi tutup swabet meneh dadi negara bebas wong Israel. Terus Rajab Tayyip manggon kono. Iku aneh-aneh iki. Makanya penting, yang dikatakan mukjizat yo ngaji. Ngaji itu bisa membentuk yakin. Yakin itu bisa membentuk tahqiq.
Nah caranya yakin gimana? Tak warai kena ben dadi wali. Wali sing jalur ilmu. Jalur melarat wis kowe luwih iso lah. Wali ku jalur akeh. Alim ya iso dadi wali, zuhud dadi wali, melarat ya iso dadi wali. Syaratnya ridho ora kepengin sugih. Ya syaratnya melarat dadi wali ridho ora terbersit kepengin sugih ya ora tau muni lho umpama aku di dhuwit ora dadi wali. Muni umpama tok wis ora dadi wali. Jadi fa inna law taftahu amala syaiton karena mengatakan umpama itu wis buka pintu setan. Jalur apa ke? Nah alim syaratnya hafal Quran, hafal ribuan hadis. Ayo nak zuhud syaratnya ra di HP, ra anan. Nak fakir ra oleh diangen-angen. Ayo milih ndi? Apa rasa dadi wali? Gak usah ya. Kalau terang, ini penting. Kenapa saya sering ngeritik orang sufi? Karena sufi sekarang itu beda dengan sufi dulu. Di Jawa Timur itu keluarnya para kiai ya gitu. Kalau ada orang ikut torekoh tertentu, terus gak gelem ngaji takrib. Akhirnya linge pangeran suwengi tapi sesucine keliru. Masalah didik anak bojo keliru. Karena ya mau sementing la ilaha illallah terus maca la ilaha illallah terus itu gimana? Kalau kita iman sama Allah, ternyata iman dengan aturan-aturan Allah. Misalnya kita seneng cawe wedok, terus mbok sebut jenenge tok, kono njuk wedak ra mbok kei, njuk mangan ra mbok kei. Terus kamu tidak mempelajari sing disenengi pacaran ku apa? Seneng Allah itu maknanya seneng ketentuannya Allah. Allah yang murka itu apa? Kalau kita zina, kalau kita maling, ketika korupsi. Allah yang suka apa? Kalau kita sujud. Lalu syaratnya sujud apa? Harus dalam keadaan suci dari hadas besar maupun hadas kecil dan tempatnya tidak ada najis. Bahkan harus gitu. Itu senang Allah kok amen. Allah sewengi terus pingsan, kesemper. Terus nak tepak ono sing darani wali. Ono darani wali ono salam template. Wah apa-apaanan. Ngan cara bapak kula saking kerase. Lah wong darani wali ndek melete keren aku jare. Tak top aku jare. Lah kok saged, Pak? Paling zaman akhir darani wali dadi gula, wong salah templek ngekeki dhuwit. Tapi nak wong alim darani wali ku sing dadi pinter akeh. Coba jajal lah wis ayo. Nak ora percaya Ruhin maklumno nak saiki wali, nak ora dadi gula mbek dhuwit. Ayo saiki umumno nak Ruhin iku wali. Reaksi masyarakat kira-kira piye? Salam templek terus nggak maklum merek rokoke Ruhin. Misale rokoke opo ya terus ditukokno. Tapi umat dapat apa coba? Tapi ketika orang terkenal alim, umat dapat banyak karena bisa ngaji. Carane sesuci piye, carane zakat, piye yang wajib zakat apa saja. Carane dekat. Tapi saya gak wali kalah mbek apa wong alim kalah mbek wali. Kula niki diceritani Gus, kula nek wong alim Gus. Jejer mbek wong terkenal wali ku ora salaman bedene. Ya akhirnya melarat salam. Maksudnya salaman kok ono maknane ning Jawa Timur. Ora usah diterangno maknane opo. Wah kere, wah kowe padha wae wong alim kok kasut to. Dekne kasute perkara hasile iku. Iku ya sarap pisan padha wae. Sing kanca kula niku sing. Tapi sebenarnya kita harus jadi pelajaran. Kalau ingat Allah itu ingat aturan-aturannya Allah. Terus keling Allah suwengi terus piye? Allah bikin aturan. Kamu suwengi ning masjid itu ketentuan fikihnya kayak apa? Kalau istri kamu sakit, anak kamu sakit, kamu wajib ngurmat anak bojo dan itu juga perintah Allah. Terus eling Allah dulu enggak ada zaman Nabi seperti itu. Nabi itikaf sungi di masjid mikir wiridan, ya mulang biasa. Wiridan sekadarnya habis itu Nabi yang ngajar biasa. Siapa yang tanya tentang haid, siapa yang tanya tentang ghanimah, siapa yang tanya. Jadi yas'alunaka 'anil anfal. Ketika mereka iskal, lalu ghanimah cara bagi gimana ya Rasulullah? Dibagi wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anlillahi khumusahu wal rasulullah 1/5. Ada yang tanya lagi, "Wa salunaka 'anil makhid." Istri saya cara ngakad tidak normal ya Rasulullah. Kadang-kadang over. Terus disebut itu istihadah apa? Ditanyakan. Ada yang kaya usul, ya Rasulullah duit kula kathah lalu tak kasihkan siapa? Ya salunaka madzayun fikun. Ora kok terus eling pangeran sungi-sungi terus do ngantuk, bariku keturu. Bariku makan-makan ora ono ngono. Coba, jika seseorang terkenal wali itu paling untung udekne. Ini bukan kritik, Kang. Memang harus dikritik. Sing kritik aku enak kowe kualat, kowe ra wali kok ngritik wali. Kowe cuma melok-melok. Karena apa? Kita ini syafaqatan li hadil ummah, kita kasihan umat ini mencintai kiai, kemudian tidak dapat apa-apa dari kiai itu. Caranya apa ya? Kita mulang. Makanya Rasulullah itu masyhur kan di sebuah hadis, sama cari di Muqaddimah Majmu', di Muqaddimah Ihya, hampir semua kitab ulama top itu menyertakan hadis ini. Nabi ke masjid, ada satu kelompok yang nangis-nangis ndonga, ada sekelompok yang mulang fikih. Mulang itu yes, iki halal, iki haram, iki salat begini enggak sah ini. Pokoknya mulang aturan-aturannya pangeran. Nabi
ngadeg. Kemudian Nabi bilang gini, kilakuma ala khairin, dua kelompok ini sama-sama baik. Tapi apa yang terjadi? Amma haula fayatuna waha, mereka adalah kelompok-kelompok yang minta sama Allah, insya'a ajaba wa insya'al. Lah, kalau Allah menghendaki ya disebadani, kalau ndak ya ndak. Tapi ini kelompok yang membicarakan hukum-hukumnya pangeran. Pasti Allah ridho. Wa innama bu'istu mu'alliman. Memang sing jenenge Nabi itu untuk mengumumkan halal haram. Maka Nabi terus ikut yang kelompok belajar tadi. Karena yang dikatakan coba Nabi diutus jadi Nabi itu apa? Saya tanya. Bikin aturan. Caranya tawaf ke Ka'bah begini. Dulu tawaf itu udo. Dulu tawaf itu bawa hubal lata. Dulu tawaf itu dengan penuh kemusyrikan. Nabi datang. Cong tawaf itu aturannya gini. Enggak boleh ada yang berbau syirik. Caranya tawaf 7 kali. Baca kalimat ini. Sa'i juga gitu. Dulu yang namanya sa'i itu setar megang berhala Isaf. Nanti di Marwah megang Nailah. Setarnya gitu. Dari kesirikan ke kesirikan. Terus Nabi datang. Enggak boleh megang Isaf dan Nailah. Harus dibongkar. Dimulai dari labbaik Allahumma labbaik la syarikalah. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarikalah. Itu Nabi. Sehingga saking ekstrimnya, sahabat itu dulu enggak mau disuruh sa'i. Enggak ya Rasulullah, kita ada sa'i. Tempat yang dulu kita syirik di situ. Karena kalau sofa setarnya pegang Isaf, nanti kalau di Marwah pegang Nailah. Itu nama berhala. Terus Allah menurunkan inna sofa al-marwata min sya'airillah faman hajjal baita wa i'tamara fala junaha. Istilah pangeran fala junaha. Kalau kamu sudah Islam enggak apa-apa sa'i. Kenapa bilang enggak apa-apa? Karena dulu pernah sahabat merasa dosa, karena itu dulu basis kemusyrikan. Jadi ini penting saya utarakan. Lagi-lagi yang digerakkan Nabi adalah aturan main dalam hidup ini. Apa? Aturan main. Lho kula wingi pasaran wingi niku kula mucal napa sampean tadi. Kula mucal Minhajut Thalibin. Karangan Imam Nawawi. Kitab fikih. Mergo kula niku mangkel. Kadang wong alim terus darani wali. Nek darani wali ngono wong teko njuk pangestu. Kadang kurang ajar meneh wong ape kaji njuk ndongakno kaji mabrur. Luwih parah meneh. Nah kula tak wamuk tenan. Kowe nak langsung ndongakno wong iku kaji mabrur padha karo ana wong ra iso numpak sepeda motor. Iki kula badhe numpak sepeda motor, ndongakno slamet. Wong belajar ya ora kok njuk ndongakno selamat. Mestine iku takok sik carane numpak sepeda motor piye lagi njuk ndongakno selamat. Wong isi iso ora mesti selamat. Iki rong iso apa? Ya iki kula badhe numpak sepeda motor ndongakno selamat. Aneh gak pertanyaan seperti itu? Permintaan minta selamat ketika kamu tidak bisa naik motor itu aneh gak? Aneh. Kalau kamu mau haji, takok sik syarat rukunnya haji, baru minta didoain haji mabrur. Ini ndak masyarakat tahu-tahu minta haji mabrur. Oh nak tonggo kula tak piso itu. Untung ngomong Rembang rawat tak kula. Dadi ora ono sing wani. Angger mereka haji, Gus kula badhe haji supaya sah piye, Gus. Tak ulang. Tak ulang tenan. Selain tentu belajar di manasik. Paling ndak dengan fatwa seperti ini orang terbiasa nak teko ning manasik ku dirungokno. Napa? Kadang ya ora teko ning manasik ngantuk tok. Itu tidak bisa, harus diwarai. Misalnya tawaf dimulai dari Hajar Aswad dan usahakan menjauh dari Ka'bah 1 meter atau setengah meter. Karena kalau terlalu mepet Ka'bah, takutnya tadi nginjek pondasi Ka'bah. Jadi tidak ngitari Ka'bah tapi tawaf di atas Ka'bah. Kedua, kalau terlalu dekat, kiswah Ka'bah itu mulat tohah bitib. Kiswah Ka'bah itu penuh dengan minyak. Dan kalau terlalu dekat menyentuh, padahal orang ikhram itu enggak boleh nyentuh kiswah. Jadi harus diterangkan. Kok malah nggih kaji marung nggih kula terus ndonga nangis. Ndonga nangis servisnya akeh. Iku apa-apaan? Mau dibawa kemana agama ini? Pemenang sing juk ndonga sugih iki ini nangis tenanan oleh nyangone luweh akeh. Nek cara bapak nangis iku seruwet zaman wis ora usah nangis-nangis anak dadi kiai. Pokoke ulang nek ra gelem wis ben ngono. Tobat song ngene tobat mareni utekne niki mareni. Coba contohkan analogi hal yang gampang. Ono wong ra iso numpak sepeda motor datang ke kamu minta didoakan selamat, aneh ndak? Urutannya ya belajar apa? Sesuk ono wong ra iso salat, ih dongakno salat kula niku makbulah. Makbulah mbahmu. Takbir ar Fatihah ar ya kabeh itu ono urutane. Lah itu lama. Jadi makanya Rasulullah hanya gabung sama yang mualliman, yang guru. Dan ketika awan nyifati Rasul itu apa coba? Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yaslu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Rasul itu sifatnya yang diulang-ulang pangeran itu yaslu alaihim ayatika, membaca ayat-ayatmu. Artinya apa coba? Mulang kan? Wa yuzakkihim, membersihkan akhlak-akhlak mereka. Artinya apa? Mulang kan? Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Artinya apa? Mulang.
Nabi itu disifati dalam satu ayat itu gayanya ada sampai 3 kali sifat, tapi maknanya mulang kabeh. Yaslu alaihim ayatika artinya apa? Membacakan ayat-ayat Allah artinya apa? Mulang kan? Wa yu'allimuhum artinya apa? Mulang. Wa yuzakihim bersihkan mereka. Membina artinya apa? Mulang. Makanya saya pernah ketika tawaf anak-anak sarang yang idolakan saya itu, Gus saya ingin di depan multazam jenengan berdoa. Saya yang amini karena doa jenengan mustajab. Moh ngaji sik, nah ngaji kok tak dongakno, nek eling nek ora ya wis. Ya guys, oke jam 2 malam kita di atas tingkat 3 kalau nggak salah pas itu di Mekah deh. Mulang Bukhari guys. Kalau ngaji Bukhari begini, ya tak ulang. Jam 2 saya ngajar sampai subuh sekitar 2 jam. Habis itu lagi donga teng arep multazam. Kalau donga sederhana Gusti, bocah-bocah niki mugi-mugi wonten gunane teng umat Rasulillah, purun mulang mboten kedunya. Nah, amin ya, amin. Wah, padahal di antara mereka ketok ana sing donga pengen rabi, berkata wis tuwa. Ayo kula dongane ya Allah. Ini di depan multazam semoga anak-anak ini manfaat umatnya Kanjeng Nabi purun mulang, purun napa-napa teng masyarakat. Wis iku tok amin amin pun bareng. Karena itu yang saya bisa tanggung jawab di depan Allah Subhanahu